Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda heran gitu ya, lihat perusahaan raksasa yang kita tahu kan, inovatif, lincah, peduli banget sama pelanggan, tapi kok tiba-tiba bisa goyah, kehilangan dominasinya. Hmm, Dan ini kita nggak ngomongin perusahaan yang salah urus loh ya. Justru nama besar kayak Sears, IBM, atau Digital Equipment. betul. Perusahaan hebat justru. Nah, ini kan paradoks ya. Ini yang mau kita kupas tuntas nih, dasarnya dari bab 1 buku klasik The Innovator's Dilemma, Clayton Christensen. Fokusnya ke, yaitu, pelajaran dari industri hard disk drive, atau HDD. Mari kita bedah bareng yuk. Setuju. Sumber kita memang bab pertama buku itu. Jadi misi kita di sini mau coba bongkar polanya. Kenapa sih kegagalan itu kayak berulang terus di industri HDD? Kenapa HDD jadi contoh ya? Nah, karena industrinya ini perubahannya cepet banget, terus datanya lengkap, jadi kayak laboratorium lah buat lihat gimana pemimpin industri bisa tumbang lagi dan lagi sama teknologi baru. Oke. Industri HDD ini emang unik sih. Ada data di Strand Report itu kan, nunjukin fakta yang lumayan bikin kaget ya. Gimana tuh? Dari 6 gelombang perubahan teknologi besar, katanya cuma 2 kali pemimpin pasar lama itu bisa bertahan. Cuma 2 kali loh. Wow. Ini kan bukan karena mereka males atau sombong gitu kan ya. Pasti ada hal lain yang lebih dalam nih. Nah, itu dia intinya. Kuncinya tuh di pemahaman kita soal dua jenis teknologi. Ada yang namanya sustaining atau berkelanjutan, sama satu lagi disruptive, nganggu. Oke, bedanya apa tuh? Sustaining dulu deh. Sustaining itu gampangnya gini, perbaikan bertahap. Bikin produk yang udah ada jadi lebih bagus. Lebih cepat, kapasitas lebih gede. Persis kayak yang diminta pelanggan utama Anda. Nah, ini bisa lompatan kecil, bisa juga besar. Hmm. Dan faktanya, perusahaan mapan itu, wah mereka jago banget di sini. Juara lah pokoknya untuk teknologi sustaining. Mereka jarang gagal di area ini. Oke. Nah, terus yang disruptive tadi, yang mengganggu, kok bisa mengganggu? Nah, ini dia yang sering bikin kejutan. Teknologi disruptif itu seringkali lebih sederhana. Lebih murah, lebih kecil ukurannya. Dan yang penting, awalnya, kinerjanya itu di bawah standar pasar utama. Di bawah standar. Terus kenapa laku? Karena dia nawarin sesuatu yang beda banget. Sesuatu yang baru, yang menarik buat, nah ini kuncinya, buat pasar baru. Atau pasar yang selama ini diabaikan sama pemain besar. Contohnya di HDD tadi gimana? Paling jelas itu evolusi ukurannya. Dari drive 14 inci yang segede gaban itu, terus jadi 8 inci, terus 5,25 inci, sampai akhirnya yang mungil 3,5 inci. Tiap kali ukurannya mengecil, itu disruptif. Oke, coba kita ambil contoh spesifik deh. Yang 5,25 inci tahun 81 tuh gimana? Nah, tahun 81, drive 5,25 inci muncul. Buat pengguna mini komputer waktu itu komputer bisnis utama ya di era 70-an 80-an, drive 5,25 ini jelas kalah. Kalah jauh malah sama yang 8 inci. Kalahnya gimana? Kapasitasnya lebih kecil, biaya per megabyte-nya lebih mahal, terus akses datanya lebih lambat. Kalau diukur pakai metrik tradisional ya, produk ini jelek, Tapi, pasti ada tapinya nih. tapi ukurannya kan kecil. Harganya juga jauh lebih murah, sekitar 2.000-an dolar lah. Nah, ini ternyata pas banget buat pasar baru yang lagi tumbuh, komputer desktop pribadi. Pasar yang tadinya nggak dianggap penting ya sama pemain besar yang fokus di mini komputer. Persis. Akibatnya, ya bisa ditebak. Pemimpin pasar drive 8 inci, kayak Quantum, Shugart, mereka malah ketinggalan. Yang jadi raja di 5,5 inci justru pendatang baru. Seagate, Corner Peripherals. Mereka lihat peluang di tempat yang dianggap remeh. Luar biasa ya. Terus pola ini keulang lagi. Keulang lagi. Ironisnya, pas drive 3,5 inci muncul, pionirnya lagi-lagi pendatang baru. Rodim sama Corner. Sasarannya, pasar laptop atau portable. Yang butuh banget ukuran super kecil, ringan, hemat daya. Terus Seagate gimana? Kan waktu itu dia udah jadi raja di 5,5 inci. Nah, Seagate malah ragu-ragu. Mereka nunda masuk ke pasar 3,5 inci.
Tunggu dulu, ini menarik. Jadi Seagate punya teknologinya tapi sengaja nunggu, kenapa nggak langsung garap aja pasar baru itu? Kan peluang. Pertanyaan bagus. Bukan karena nggak mampu bikin teknologinya. Mereka bisa. Tapi, karena pelanggan utama mereka, si pembuat PC desktop itu, belum butuh drive sekecil itu saat itu. Oh, Pelanggan utama mereka masih mikirin kapasitas, kecepatan. Jadi, Seagate, ya, terlalu fokus dengerin suara pelanggan terbesar mereka. Pelanggan yang paling untungin saat itu. jadi mereka kejebak sama logika bisnis yang sebenarnya masuk akal ya? Layani pelanggan terbaikmu dengan produk terbaikmu. Benar banget. Logika yang bikin mereka sukses, malah jadi bumerang di sini. Akhirnya Seagate baru masuk ke 3,5 inci itu tahun 88. Telat dong. Telat, memang sih saat itu kinerja drive 3,5 inci udah lumayan oke buat desktop. Tapi pasarnya udah meledak jadi 750 juta dolar dan udah dikuasai para pendatang. Seagate jadi pengikut aja. Gila ya, kesuksesan mereka di pasar lama malah bikin mereka buta sama peluang baru yang jelas-jelas ada di depan mata. Ironis banget. Nah, dari sejarah HDD ini, ada 3 pelajaran penting atau mungkin pahit ya. Pertama, inovasi yang disruptif itu seringkali secara teknis nggak rumit-rumit amat. Oh ya. Ya, kadang cuma kayak memas ulang teknologi lama aja, dibikin lebih kecil, lebih simple. Oke, terus yang kedua? Kedua, perusahaan mapan yang teknologinya canggih itu, sumber dayanya, duitnya, orang pinternya, itu selalu diarahkan buat mempertahankan kinerja produk mereka. Buat siapa? Buat pasar utama mereka yang paling nguntungin. Mengejar margin tinggi di tempat yang udah mereka kuasain. Masuk akal sih secara bisnis ya. Masuk akal banget. Dan yang ketiga, ini yang paling nyelekit mungkin ya, selalu perusahaan pendatang baru, bukan si juara bertahan, yang jadi pemimpin dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi disruptif ini. Selalu pendatang baru ya? Kenapa gitu? Kayaknya pemimpin pasar tuh punya semacam alergi gitu ya, sama pasar kecil yang awalnya kelihatan nggak menjanjikan profitnya. Marginnya tipis, pasarnya belum jelas. Nah, ini dia kan inti dilemanya sang inovator itu. Jadi perusahaan hebat itu gagal bukan karena mandek inovasi. Bukan. Tapi justru karena cara mereka ambil keputusan yang udah baku, yang rasional, yang fokus ke pelanggan utama itu malah bikin mereka susah. Susah buat investasi serius di peluang disruptif. Betul. Peluang yang awalnya kelihatan kecil, nggak menarik. Proses alokasi sumber daya di perusahaan besar kan emang dirancang buat milih proyek yang untungnya gede. Pasarnya jelas, ya kan? Iya. Ini bagus buat bisnis yang udah jalan, tapi jadi tembok penghalang pas ada disrupsi dari bawah. Mereka kayak terperangkap sama kesuksesan mereka sendiri. Jadi apa nih kesimpulan penting dari penelusuran kita soal HDD ini? Dengerin pelanggan itu penting banget. Krusial malah. Buat inovasi yang berkelanjutan, tapi bisa jadi candu ya. Bisa bikin kita buta sama ancaman, atau malah peluang besar yang datang dari teknologi disruptif di pasar yang sama sekali baru. Atau pasar bawah. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Bagaimana kalau proses, nilai-nilai, cara kerja yang bikin organisasi Anda sukses hari ini, justru itu yang jadi belenggu terbesar Anda nanti. Jadi penghalang buat adaptasi pas ada gelombang disruptif berikutnya datang. Menarik. Ini bukan cuma soal teknologi loh ya, tapi lebih ke kesiapan organisasi buat melihat dan berani bergerak ke arah yang mungkin ya awalnya kelihatan nggak logis atau nggak terlalu menguntungkan. Itu tantangannya.